Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliaulah yang dapat kita berkumpul pada ruangan yang sama-sama cinta ini. Baik, saya tidak akan banyak kata-kata mukadimah. Langsung saja kita masuk pada penyuluhan kita, yaitu yang berjudul pemberian gizi pada penderita anemia. Apakah Ibu sudah tahu pemberian gizi pada penderita anemia, Ibu-Ibu? Belum ya, Ibu-Ibu. Baik, saya akan menjelaskan. Penyakit anemia ini adalah penyakit kelainan pada darah yang umumnya terjadi pada manusia. Saking banyaknya orang terkadang masih menganggapnya sebagai hal sepele. Sebab dengan menambah asupan makanan, khususnya makanan bersyarat bergizi, kondisi tubuh yang lemas dan kurang bergairah biasanya akan kembali pulih bergairah lagi. Pada satu sisi, pemahaman sederhana dan tradisional ini benar adanya karena memang anemia yang dialami kebanyakan orang Indonesia. Masalahnya adalah jika gizi seimbang ini tidak dijaga secara konsisten, maka hal ini bisa memicu terjadinya masalah kesehatan. Jangka panjang sebab gejala yang terus berulang bisa memicu kerataian daya tubuh terhadap paparan penyakit dari luar. Apalagi masa pandemi COVID-19 seperti sekarang bahaya. Oleh karena itulah mari semua lebih menjaga pola hidup sehat di masa pandemi ini ya Ibu-Ibu. Selanjutnya Ibu tahu apa itu pengertian gizi, Ibu? Tidak. Gizi adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan perhatikan prinsip kekeragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, mempertahankan berat badan normal secara teratur. Gizi seimbang ini, Ibu, apabila asupan makanan cukup secara kuantitas, kualitas, dan mengandung sebagai zat gizi yang dibutuhkan. Tujuannya tuh agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan seperti pada anak, zat gizi tersimpan dan aktivitas dan fungsi sehari-hari berjalan optimal. Pemberian gizi pada penderita anemia melibatkan asupan makanan yang kaya akan zat besi seperti daging merah, hati, kacang-kacangan, sayuran hijau serta makanan yang kaya akan vitamin B12. Selanjutnya Ibu tahu apa jenis makanan yang perlu dikonsumsi pada penderita anemia, Ibu? Belum. Ada baiknya konsumsi makanan di atas juga diiringi dengan minuman atau buah yang kaya vitamin C. Misalnya sari buah jeruk, buah lainnya yang kaya vitamin C. Alasannya vitamin ini dapat membantu tubuh untuk menyebabkan zat besi. Berikut merupakan rekomendasi buah penambahan darah yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, yaitu yang pertama gandum utuh, kacang-kacangan, buah beri, coklat, daging tunas, dan makanan lauk. Rekomendasi buah penambahan darah yang pertama adalah apel, buah yang bermanfaat untuk membantu produksi sel darah merah. Lainnya adalah delima. Baik Ibu, selanjutnya kita masuk pada cara pencegahan anemia dari makanan gaya hidup sehat. Mengeksplorasi cara-cara pencegahan anemia melalui makanan gaya hidup sehat tepat. Yang pertama itu konsumsi makanan kaya zat besi. Zat besi ini adalah komponen utama dalam produksi hemoglobin yang penting untuk sel darah merah. Untuk mencegah anemia, pastikan Anda mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, tunas ikan, sayur-sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan berbiji-bijian. Yang kedua itu Ibu perhatikan asupan vitamin B12 dan asam folat. Vitamin B12 dan asam folat juga diperlukan untuk produksi sel darah menambah dan sehat. Anda dapat menemukan vitamin B12 dalam daging, telur, produk susu, dan suplemen vitamin B12. Sementara itu ditemukan dalam sayuran berdaun hijau, jeruk, biji-bijian, dan produksi mengandung yang diperkaya. Selanjutnya yang ketiga Ibu, kombinasikan zat besi dengan vitamin C. Meningkatkan penyerapan zat besi adalah kunci dalam pencegahan anemia. Makanan-makanan yang mengandung vitamin C bersama dengan makanan kaya zat besi
dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Contohnya ada bisa mengonsumsi jeruk-jeruk saat makan daging merah atau sayur-sayuran daun hijau. Yang keempat yaitu kurangnya konsumsi teh dan kopi. Senyawa dalam teh dan kopi dapat menghambat penyerapan zat besi. Jika Anda memiliki risiko anemia, disarankan untuk mengurangi konsumsi teh dan kopi saat makan, terutama saat mengonsumsi makanan kaya zat besi. Yang kelima yaitu gaya hidup sehat nih Bu, juga berperan pemecahan anemia ini. Yaitu pertama berolahraga, menghindari merokok, rutin periksa kesehatan. Dengan perubahan sederhana dalam pola makanan dan kebiasaan hidup, Anda dapat menimbulkan risiko anemia dan mendukung produksi sel darah yang sehat. Tetap konsisten dalam memilih makanan yang tepat dan menjalani gaya hidup yang sehat akan membantu Anda dalam perjuangan menuju kesehatan yang lebih baik dalam mencegah anemia. Selanjutnya ibu-ibu, ibu tahu dampak akibat kita tidak makanan bergizi? Ya. Tidak, karena kekurangan gizi jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Dampak kurang gizi juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh melemah sehingga Anda bisa lebih rentan terkena infeksi. Secara umum, berikut adalah beberapa gejala yang bisa muncul pada penderita gizi buruk, yaitu yang pertama ibu, lemah dan lesu, nafas makan menurun, kulit kering, rambut rontok, mudah kedinginan, kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki, diare, luka lama sembuh, sering mengalami gejala infeksi seperti demam, batuk, pilek, atau muncul borok di kulit. Baik ibu-ibu, ini refleks buat ibu-ibu ya, tolong dibaca ya ibu, dan dipahami nanti ya ibu. Baik ibu, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pemberian gizi pada penderita anemia. Pemberian gizi pada penderita anemia bertujuan untuk meningkatkan produksi sel darah merah dan memperbaiki kesehatan umum. Gizi yang diperlukan termasuk zat besi, vitamin B12, asam folat, dan protein yang membantu dalam membentukkan sel darah merah. Makanan yang kaya akan zat-zat tersebut seperti daging merah, hati, sayur-sayuran hijau, dan makanan yang diperkaya zat besi dapat membantu mengatasi anemia pada penderita anemia. Untuk pemberian gizi pada penderita anemia. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu saja penyuluhan saya pada hari ini ya Ibu. Nah, baik ibu-ibu, apakah ibu ada yang ingin bertanya ibu? Ya, saya mau bertanya nih Bu ya. Silakan, Bu. Bagaimana cara pencegahan anemia dari makan dan gaya hidup sekarang? Baik ibu, saya akan menjawabnya ibu. Bagaimana cara pencegahan anemia dari makanan gaya hidup sekarang? Yaitu konsumsi makanan kaya zat besi, pertahankan asupan vitamin B12 dan asam folat. Yang pertama itu kombinasikan zat besi dengan vitamin C. Yang kedua itu kurangi konsumsi teh dan kopi. Yang ketiga hidup sehat. Ibu sudah paham ibu? Ya, Pak Bu. Baiklah ibu, apakah ibu ada yang bertanya lagi ibu? Saya Bu, satu lagi. Apa tujuan pemberian gizi pada penderita anemia? Baik ibu, tujuan pemberian gizi pada penderita anemia itu bu, pemberian gizi pada penderita anemia bertujuan untuk meningkatkan produksi sel darah merah dan memperbaiki kesehatan umum. Gizi yang diperlukan termasuk zat besi, vitamin B12 ini, asam folat, dan protein yang membantu dalam membentukkan sel darah merah. Makanan yang kaya akan zat tersebut seperti daging merah, hati, sayuran hijau. Bu, sudah paham ibu? Ibu, apakah ibu sudah mengerti ibu? Coba ibu ulangi lagi ibu. Pemberian gizi pada penderita anemia bertujuan untuk meningkatkan produksi sel darah merah dan memperbaiki kesehatan umum. Gizi yang diperlukan termasuk zat besi, vitamin B12, asam folat, dan protein yang membantu dalam pembentukan sel darah merah.
Makanan yang kaya akan zat-zat tersebut seperti daging merah, hati, dan sayuran hijau. Baik Ibu, berarti Ibu sudah mengerti ya Ibu dengan materi penyuluhan ini. Baik Ibu, mungkin sekian dari penyuluhan pada siang hari ini Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.